Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang pedang Necro Sword yang digunakan Gore untuk membantai para dewa. Spoiler warning ya buat kalian semua yang belum nonton Thor Love and Thunder. Oke teman-teman semuanya, jadikan di film Thor Love and Thunder itu villain utamanya kan adalah Gore ya. Dan dia menggunakan pedang kekuatan dari All Black The Necro Sword, All Black Symbiote, kepunyaan dewa Symbiote 0. Jadi pedang Necro Sword ini sangat hebat ya teman-teman. Dia ini bisa digunakan untuk membantai dan membunuh para dewa di Marvel Universe. Bahkan pernah digunakan Null untuk membunuh Celestial dan memenggal kepalanya. Nah, pedang yang sama ini juga digunakan oleh Gore di film ini untuk membantai para dewa. Dengan dewa pertama yang dia bunuh adalah dewa Rapu, atau dewa yang dia sembah, yang gak mau nolong dia waktu dia kelaparan dan kesusahan sampai anaknya itu mati ya teman-teman. Dan terlihat ada sedikit perbedaan nih origin story Necro Sword yang ada di film Thor Love and Thunder sama di versi komiknya. Kalau di versi komiknya, Necro Sword itu punya dewa Symbiote Null yang jatuh ke planetnya si Gore, dan pada saat itu Null ini memakai armor berwarna hitam gitu dan sedang bertarung habis-habisan dengan lawannya yang memakai armor berwarna gold atau emas. Nah, di sini kekuatan Null itu sedang berada di titik paling rendah atau paling lemah ya, karena dia terus-menerus berperang tiada hentinya. Nah, ketika dia ini kalah dengan lawannya yang memakai armor warna gold emas ini, mereka berdua jatuh dan pingsan di planetnya si Gore. Gore pun datang karena salah satu dari mereka itu meminta pertolongan. Bukannya malah menolong, si Gore malah membunuh makhluk memakai armor berwarna emas ini dan malah mengambil kekuatan All Black The Necro Sword-nya si Null. Nah, dari sinilah pertama kali Gore memutuskan untuk membantai para dewa, dan inilah pertama kali dia membunuh dewa. Karena Gore dendam dan kecewa kepada para dewa yang tidak menjawab doanya dan pertolongannya ketika dia membutuh pertolongan untuk menyelamatkan istri, anaknya, dan ibunya. Sehingga pedang Necro Sword itu pindahlah ya ke tangan Gore, itu kalau yang versi komik. Tapi kalau yang versi film kemarin gak seperti itu ya. Tiba-tiba si Gore ini menemukan sebuah oasis dari dewa yang dia sembah, dewa cahaya, dewa Rapu, dan di sana tergeletak pemegang terdahulu dari pedang Necro Sword yang sudah berubah seperti batu gitu ya. Badannya hitam sekali. Pedang Necro Sword ini seperti mendengar penderitaan hatinya si Gore ini di saat-saat terakhir dia itu ya, sebelum dia mati, dan merayu dia gitu loh untuk datang kepadanya dan memegang pedang Necro Sword itu yang bisa mengkorupsi jiwa dan pikirannya. Mirip-mirip kayak Darkhold lah ya teman-teman. Seketika Gore ini bertemu dengan dewa Rapu, ternyata dewanya seperti ini. Memang kurang ajar sih ya dewanya, pantaslah itu dibunuh. Soalnya dia sangat sekali arogan dan sombong, gak mau menolong rakyat atau para makhluk yang menyembahnya gitu guys. Jadi si Gore ini langsung marah dan kecewa banget ketika dia dicekik oleh si dewa ini. Pedang Necro Sword itu tiba-tiba muncul mendekati tangannya si Gore dan memberikan sebuah kekuatan hitam All Black yang terkutuk. Dan juga si Gore ini tangannya itu sudah tergores duluan ya. Jadi kekuatan All Black dan Necro Sword itu sebenarnya sudah masuk dari luka di tangannya itu kalau kalian perhatikan di film. Pedang Necro Sword juga memberikan visi atau penglihatan untuk pergi ke Eternity untuk memenuhi hasrat si Gore ini membunuh semua para dewa. Nah, jadi disinilah Gore ini tahu bahwa dia harus pergi ke altar Eternity dan menemukan Stormbreaker untuk membuka portal Bifrost bertemu dengan Eternity. Langsunglah akhirnya si Gore ini menerima kekuatan All Black dan Necro Sword, pedang Necro Sword ini, dan langsung membunuh dewa Rapu yang berkata kepada si Gore bahwa Gore ini sudah terkutuk karena dipilih sebagai pemegang selanjutnya dari pedang Necro Sword. Karena pemilik pedang sebelumnya Necro Sword itu dewa Rapu ini ya guys yang membunuhnya. Kenapa mudah banget? Ya karena sesuai dengan individu masing-masing ya kekuatan dan tekad dari kekuatan mereka memegang pedang Necro Sword ini. Karena si Gore ini diselimuti rasa yang sangat benci, jadinya yang lebih hebat kekuatannya. Tentunya ini origin story-nya si Gore ini bertemu dengan kekuatan pedang Necro Sword beda banget ya dengan versi komiknya ya guys. Jadi memang sudah diinovasikan lagi di versi filmnya oleh Taika Waititi. Dan juga ada pertanyaan kenapa pedang Necro Sword-nya itu mudah banget hancur. Ya jawabannya sama seperti Darkhold, sama seperti Book of Vishanti, semuanya hanyalah kopian, pasti ada sumber aslinya. Karena Necro Sword yang kita lihat di Thor Love and Thunder ini hanyalah sedikit atau secuil dari kekuatan God of Symbiote Null. Karena Necro Sword yang asli bentukannya berbeda ya, lebih sangar dan lebih menyeramkan. Sampai di akhir film kita pun tidak tahu nih origin story dari mana pedang Necro Sword ini. Kok tiba-tiba ada di deket oasisnya dewa Rapu ini ya guys. Tapi nggak apa-apa, originnya itu tetap sama ya, nggak mungkin beda, tetap terkoneksi sama symbiote-nya Null. Cuman nggak bisa ditampilkan karena hak cipta Sony itu loh guys. Nah di sini bagi kalian yang belum tahu, aku akan menceritakan origin story Necro Sword itu based on komik Marvelnya ya guys, yang nggak akan jauh beda. Oke, untuk sumber video kita
pada kali ini adalah komik Marvel berjudul Venom tahun 2018 volume keempat. Di sini akan dijelaskan dengan detail ya guys, bagaimana Null bisa menjadi God of Symbiote dan bagaimana Null menciptakan Necrosword. Jadi cerita isu Venom tahun 2018 ini merupakan cerita yang baru ya. Pokoknya di komik ini diceritakan pertarungan antara Spider-Man Miles Morales bersama dengan Eddie Brock Symbiote Venom gitu guys. Dan di sana ikut juga bertarung dan muncul God of Symbiote Null pertama kalinya di hadapan Eddie Brock. Jadi ditunjukkanlah si Eddie Brock ini masa lalu God of Symbiote Null dan bagaimana Necrosword itu tercipta. Pada awalnya si Null ini hidup damai ya di realm atau alamnya yang sangat gelap gitu ya teman-teman. Mungkin ini juga referensinya Shadow Realm itu yang tidak berwarna. Tiba-tiba muncullah ledakan yang sangat dahsyat, sangat kuat, terang dan bercahaya yang ternyata itu merupakan ledakan energi dahsyat dari para celestial yang sedang membentuk universe, semesta, galaksi dan juga planet juga makhluk hidup. Saking terang dan dahsyatnya kekuatan ini, si Null ini sampai nggak bisa ngelihat ya, dia kayak buta sesaat gitu saking terangnya dan membuat dia itu sangat marah ya karena dia sangat suka dengan kegelapan. Terlihat di sini ada beberapa celestial ya, ada 4 atau lebih celestial yang mungkin kita nggak ngelihat juga di frame komik ini ya, sedang membentuk alam semesta. Diceritakan di komik ini bahwa Null ini berkata bahwa alam semestanya itu atau realmnya itu merupakan my kingdom ya. Dia ini bingung kenapa para celestial ini datang dan merusak apa yang sudah dia miliki. Para celestial ini menyebut alam semesta ini sebagai space atau luar angkasa dan mengisinya dengan berbagai macam planet membuat si Null ini marah. Jadi para celestial ini berpikir bahwa kingdomnya si Null ini sangat kosong gitu, jadi harus diisi dengan banyak kehidupan dan planet, membuat si Null ini sangat benci ya. Null berkata bahwa wilayah kekuasaanku ini bukan tanggung jawab mereka untuk merubah seenaknya. Null ini pun akhirnya dipegang ya oleh salah satu celestial. Segera Null menggunakan kekuatan simbiotnya memunculkan sebuah senjata atau pedang awal yang nantinya dikenal oleh Necrosword memenggal kepala celestial tersebut. Itulah pertama kali Null membunuh para celestial ini ya guys. Karena apa yang dilakukannya ini, celestial segera langsung membanish atau menghukum si Null ini dengan melemparkannya dengan energi cahaya yang sangat besar sehingga dia ini terasingkan bersama dengan bangkai kepala celestial yang sudah dia penggal tadi. Itu nanti akan dikenal dengan sebutan Nowhere ya, pertama kali muncul di Guardian of the Galaxy. Dengan diasingkannya Null ini kembali ke kegelapan yang lebih jauh dan lebih dalam lagi, itu malah membuat Null ini bertambah kekuatannya. Disinilah dia mulai menciptakan sebuah pedang atau blade pertama yang sudah dia create sebagai senjata pertama atau simbiot pertama. Null ini membuat pedang simbiot pertama ini juga menggunakan bahan-bahan yang dia temukan di kepala celestial ya, seperti peralatannya dan juga apinya. Ia pun tiada henti membentuk dan menempa senjata simbiot pertama ini hingga terdengarlah bunyi tang tong tang tong tang tong seperti itu ya guys, seperti pembuatan pedang pada umumnya. Sehingga simbiot inilah dikenal kelemahannya itu ialah mendengar bunyi nyaring, bunyi lonceng ataupun bunyi dentingan besi yang pernah kita lihat di film Spider-Man Tobey Maguire. Dan Null juga bercerita bahwa senjata simbiotnya ini juga masih takut dengan api. Selesailah sudah pembuatan pedang Necrosword atau All Black the Necrosword oleh si dewa simbiot Null ini teman-teman. Dia gunakan untuk berperang, membunuh, membantai semua lawan-lawan musuh-musuhnya dari cahaya atau creation celestial itu ya guys. Salah satunya makhluk dengan armor berwarna gold ini yang kita lihat di origin story Gore. Kok bisa dia ini dapat pedang All Black the Necrosword yang tadi di awal aku ceritakan. Dan ternyata makhluk berarmor warna hitam ini adalah Null di dalamnya. Tapi dia di sini sudah sekarat banget, jadi dia nggak bisa ngambil pedangnya ketika diambil oleh Gore. Terdampar dan terbuang. Akhirnya Null di sini menemukan ide cemerlang di mana simbiot yang berasal dari tubuhnya itu bisa dia masukkan ke setiap makhluk hidup gitu ya teman-teman, dan membuat sebuah army atau pasukan tentara monster simbiot gitu yang bisa Null kendalikan dari jarak jauh dan juga bisa membantunya mengumpulkan informasi dari setiap musuh-musuhnya. Dan pada akhirnya Null pun berhasil ya mengendalikan semua simbiot dari semua creation atau buatannya, termasuk All Black the Necrosword itu sendiri. Jadi pokoknya si Null ini banyak banget ya guys simbiotnya itu. Pokoknya semuanya bisa dia ciptakan dan juga bisa dia buat, sehingga yang kita lihat di film pedang Necrosword yang langsung hancur itu mah mungkin hanya sebutir dari kekuatannya saja ya. Dan aku suka dengan detail yang dimasukkan di film ini saat Gore itu kalah terkena serangannya dari Mighty Thor yang digabungkan antara Mjolnir dan juga pecahan pedang Necrosword. Karena kalau di komik Thor itu memang menggabungkan ya kekuatan All Black Symbiote dan Necrosword bersama dengan palu Mjolnirnya langsung menyerang si Gore itu. Akhirnya barulah dia bisa dikalahkan. Itu kalau di komik. Jadi memang detail yang ini aku suka sih. Nah jadi itu ya teman-teman, bagi kalian yang masih nanya sebenarnya pedang Necrosword ini
dari mana kok bisa tiba-tiba muncul di film gitu ya. Semoga bisa membantu teman-teman semua ya dalam memahami ini, karena memang gak akan mungkin banget Marvel Studios itu memperkenalkan Null pertama kali itu di film Marvel tuh gak mungkin. Pasti di filmnya Spider-Man, filmnya Sony guys. Jadi mungkin ini hanya sebagian kecilnya aja, kemudian nanti akan terkonek atau terhubung gitu. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku tentang asal-usul pedang Necro Sword yang kita lihat di film Thor Love and Thunder. Semoga bisa membantu teman-teman semua ya dalam memahami film ini. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.